Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan Ustaz tentang pertama masalah riba, yang kedua masalah memanfaatkan barang jaminan ketika pinjam meminjam. Yang pertama, sunnahnya di dalam Al-Quran bahkan ada mengatakan wajib ketika kita pinjam meminjam hendaknya ada yang menjadi katib dan ada yang menjadi saksi. Dan di akhir ayat 282 itu disebutkan la yudar katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Artinya yang menjadi katib, yang menjadi saksi di sini tidak boleh dizolimi. Kalau dia datang dari jarak yang jauh, jangan sampai kedatangannya memberikan mudarat kepada dia yang dua orang itu. Yang jadi pertanyaan, kalau kita pinjam meminjam, yang bisa menjamin tidak ada mudaratnya kepada peminjam, kepada yang menjadi saksi menjadi katib, siapa Ustaz? Apakah yang meminjam atau yang memberikan pinjaman? Maksudnya gini, kalau kita panggil saksi orang atau kita panggil pencatat, kadang kita kasih sedikit transfer Ustaz. Nah kalau misalnya kita kasih transfer yang menjadi katib dan yang menjadi saksi, kira-kira siapa yang menanggung transfernya itu? Apakah si peminjam atau yang meminjam? Ini bahasanya wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Ini yang pertama Ustaz. Pertanyaannya di sini, apakah kita boleh melebihkan ketika kita memberikan pinjaman kepada orang dengan catatan memberikan sedikit kepada syahid dan kepada katib itu? Apakah tambahannya di sini termasuk riba atau bagaimana Ustaz itu ya? Yang kedua, kadang kalau kita pinjam meminjam, kadang kita memberikan jaminan dari si peminjam Ustaz. Misalnya saya pinjam kepada si fulan, saya katakan pinjaman saya ini jaminannya. Nah, pertanyaannya, apakah si pemberi pinjaman boleh memanfaatkan jaminan itu? Misalnya di kampung-kampung ada istilah, kalau bahasa Jenepontonya patak gala, artinya saya pinjam uangnya uang saya dipinjam oleh si fulan, tapi dengan catatan si fulan memberikan tanahnya kepada saya untuk saya ambil alih. Boleh, kesepakatannya boleh saya memanfaatkan itu ridhonya si peminjam. Pertanyaannya kemudian, apakah dalam Islam boleh kita memanfaatkan barang jaminan itu Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang saya kira sangat berfaedah sekali bagi kita untuk kita bersama-sama memahami bahwa sudah jelas sekali bagaimana bahayanya riba di dalam Islam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, ijtanibus sab'al mawaqib. Ya. Jadi Nabi sallallahu larang hati-hati jauh itu ya tentang 7 perbuatan dosa-dosa besar itu. Satu diantaranya adalah orang-orang yang masuk dalam wa'aklur riba, orang-orang pemakan riba. Jadi riba masuk dalam urutan 7 dosa besar ya. Jadi 7 dosa besar masuk pada urutan ke-7, malah di hadis ini urutan ke-4 dosa riba. Nah, pertanyaan, apakah riba masuk dalam kategori seperti al-katib ya, atau syahidain dalam perkara jual beli atau dalam perkara utang piutang? Itu disyariatkan. Jadi kalau kita memberi utang, memang tuntutan Al-Quran ayat 282 itu adalah harus ada 2 saksi ya, saksi paling tidak dari pihak yang memberi utang dan saksi dari pihak yang meminjam. Dan ini kalau laki-laki, kalau perempuan harus 4 lagi ya. Jadi malah dia bukan cuma 2 saja. Itu 1:2 kalau dalam hal persaksian ya. Banyak yang sering mau minjam, saya bilang ada saksi tak? Tidak ada. Saya bilang istri kok tidak bisa, istri tak jadi saksi.
terhadap antum. Kemudian katib ini dibutuhkan, dan dua-duanya ini pengaman tentang harta yang Allah titipkan kepada manusia. Jadi harta itu berharga. Saking berharganya mau dipindahkan harus ada katibnya, harus ada pencatat, dan harus ada syahidain yang menyaksikan bahwa telah pindah, pengalihan sementara yang disebut dengan utang. Nah, apakah saksi ini berhak dapat al-ajru atau ujur, yakni upah? Itu tidak ada. Jangan menjadi ketentuan. Tidak ada ketentuan. Jadi saksi dan pencatat tidak ada imbalan juga. Karena ini utang piutang bukan bisnis mencari keuntungan. Maka terlibat di dalamnya pun juga jangan jadikan proyek. Kayak keliru orang kalau mencari keuntungan lewat utang piutang, keliru. Ini proyek yang bayar bukan manusia, yang bayar itu Allah. Maka lewat pahala ada bayar. Kalau dibayar kita dengan manusia terlalu kecil, tapi kalau dibayar sama Allah, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa keimanan. Karena ada orang, masih adakah orang kasih mau pinjam uangnya Ustaz, lalu tidak ada lebihnya? Ada. Kita sudah rancang mas kan. Kita sudah rancang. Kita program kerja kita adalah membebaskan jamaah dari riba sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Tapi ingat ini, memang mas kalian bebas dari perkara riba ini juga memang berat. Karena ada di antara ikhwan, maaf, sudah 2 anaknya sekarang belum lunas uang pernikahannya, uang panainya belum lunas, motornya dia jual. Ada ikhwan, saya tidak sebut merek nama ya, tapi kalau ada di sini itu dia 2 motornya nak jual, mau menikah. Iya. Nah, pada saat jangan menzalimi orang yang menjadi katib, jangan menjalimi orang saksi. Ini saksi mendukung katib. Kalau tidak ada saksi, katib ada suatu saat dia hilang apanya, saksinya yang bela dia. Demikian juga. Nah, karena itu sekalian jangan menolak ketika saksi dituntut untuk memberi kesaksian demi terpeliharanya harta ini. Dan tentu ini tidak terzalimi ini syahid kalau ada bukunya, ada catatannya. Bagaimana akan memberi persaksian kalau tidak ada bukti dukungan juga? Itu yang dimaksud dalam tafsir ayat tentang hal itu, tidak memberi kezaliman. Adapun ujrah di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi seandainya kita berhasil was sekalian, lalu mau berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, itu adalah kebiasaan yang baik dalam Islam. Tapi jangan menjadi syarat. Kau jadi saksi ya, kalau kau jadi saksi saya bayar. Beda kalau saksi nanti tanggal 17 April itu dibayar sama partai dan pengusungnya. Kalau kecuali nanti yang saya usungkan tidak ada uang itu, nanti Allah yang bayar kamu. Ya, jadi nanti insya Allah besok lusa akan keluar keputusan tajdidul iman, siapa yang dimandat untuk masuk. Tunggu mami pengumumannya. Insya Allah. Saya kira itu ya mas kalian. Apa tadi yang kedua? Bolehkah yang memberi pinjaman, yang diberi pinjaman itu memanfaatkan, mengambil manfaat? Tidak boleh kalau itu menjadi bagian dari ikutan perjanjian. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu bahwa disebutkan bahwa kalau dia mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat, maka itu adalah bahwa riba, itu adalah riba. Tidak boleh mengambil manfaat, baik manfaat yang berupa materi uang maupun yang tenaga waskan. Contoh, kasih pinjam uang, lalu pakai motornya, itu motornya itu manfaat itu. Kecuali motor ini saya pakai sebagai pemberi pinjaman, sudah biasa memang saya pakai. Sebelum saya kasih pinjam ini si A, jangan bilang ada utangmu itu sama saya.
motormu kasih pinjam Kak. Kalau dipinjamkan harus dihitung mengurangi utangnya. Ya, mengurangi utangnya karena dipakai motor itu ada nilainya. Kecuali itu sudah terbiasa dipakai. Contoh, bawa ke rumah bawa ikan bolu. Kenapa bawa ikan bolu? Karena ada utangnya. Berapa harganya ikan bolu sekarang harus dipotong, mengurangi utangnya. Jangan dimakan ikan bolunya kalau barusan datang. Tanya, ini ikan bolu atau apa? Kecuali sama-sama mengambil manfaat. Apa sama-sama mengambil manfaat? Sapi perah, sapi yang ada susunya. Bisa diperah susunya? Bisa diperah susunya jika memang ada ongkosnya, termasuk biaya, tenaga, waktu untuk mengurusi ini sapi. Bisa diambil karena ada imbal baliknya. Tidak ada pihak yang dizalimi. Tapi kalau tanah mas kan tidak bisa kalau tidak ada. Kalau ada perjanjian itu tidak boleh. Kecuali masing-masing berkorban lalu masing-masing mengambil manfaat, itu boleh. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Yes.